Salam saudara-saudari, salam Injili. Kembali bersama saya Ferdian Musdaki. Kali ini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu judul makalah saya, yaitu tentang evangelis, yaitu termasuk dalam doktrin gereja. Baik, kita tahu bersama evangelis adalah seorang penginjil. Jadi penginjil atau evangelis adalah jabatan tabisan yang diberikan gereja kepada seorang yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan dan atau sebagai pegawai di gereja untuk melaksanakan tugas perkabaran Injil. Kita masuk dalam pentingnya evangelis. Di dunia dewasa ini, evangelis merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Pada zaman gereja awal, evangelis merupakan hal yang sangat terpenting. Kita tahu bahwa gereja ada karena umat terlibat dalam evangelis, seperti api ada karena menyala. Demikian juga gereja ada karena umatnya menyala-nyala oleh Roh Kudus dalam penginjilan. Gereja saat ini sangat membutuhkan anggota-anggota yang dapat memberikan kesaksian yang efektif tentang imannya dalam perkataan dan perbuatan jika berhadapan dengan dunia yang tidak beriman ini. Kemudian gereja juga membutuhkan umat Kristen yang tahu bahwa mereka sedang berperang untuk keselamatan jiwa-jiwa manusia, yang tahu juga bahwa untuk dapat menjalankannya mereka harus memasuki komunitas supaya dapat dilengkapi. Dengan kerelaan untuk menginjili, maka kita dapat mengambil bagian dalam karya penyelamatan itu. Sesungguhnya hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan manusia, tetapi Dia juga mau melibatkan manusia di dalam karya penyelamatan itu. Untuk itu, Yesus mencari orang-orang yang rela memberikan diri dan hatinya untuk karya penyelamatan, dan selanjutnya diberinya kekuatan, kemampuan, karunia, dan rahmat di dalam pelaksanaannya. Semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dialah penggerak utama karya evangelisasi. Kita masuk dalam model evangelisasi yang ideal. Tujuan penginjilan sesungguhnya adalah pertobatan. Tetapi ini bukan berarti mempertobatkan orang secara dangkal, seperti yang sering terjadi bahwa orang bertobat hanya sampai pada tahap emosional saja atau hanya sampai pada kulit saja. Pertobatan juga hanya sampai tahap ini mudah luntur sehingga semangat berimannya berangsur-angsur hilang dan akhirnya orang tersebut meninggalkan Tuhan dan bahkan gerejanya. Pertobatan sesungguhnya adalah setelah penghayatan bertahap yang diawali pengalaman perjumpaan dengan Allah. Pada gilirannya orang tersebut boleh mempertobatkan orang lain melalui kesaksian hidupnya sendiri, pengalaman iman dan juga pengetahuannya akan kebenaran. Akhirnya pertobatan itu bukan saja dalam relasinya dengan Tuhan, tetapi harus juga bertobat dalam relasinya dengan sesama manusia, masyarakat, dan bahkan dunia. Itulah sasaran evangelis di dunia yang sangat sulit dewasa ini. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan evangelis dewasa ini adalah membentuk komunitas-komunitas yang beriman, di mana orang dapat secara nyata mengalami kuasa cinta Allah, mengalami kehadiran Roh Kudus yang memperkuat persaudaraan Kristiani di antara mereka, dan bahkan serta menghayati karya penyelamatan Allah dalam ekaristi dan sakramen-sakramen. Kita masuk dalam kesimpulan, evangelis atau penginjilan berarti membawa kabar gembira ke dalam seluruh lapisan hidup manusia dan memperbaharui manusia dari dalam. Kemudian evangelisasi juga mempunyai maksud secara eksplisit, yaitu secara terang-terangan mewartakan kabar gembira dan mengajak orang-orang untuk mengalami pertobatan yang dapat merubah hidupnya. Baik, saudara-saudari, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.